jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititi suri tagunjai kadiule ragi takambang kaditiru. A'udzubillahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Muhammad adalah Rasul Allah. Orang-orang yang besertanya adalah orang-orang yang seiktikat dengannya dengan ciri yang pertama asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang yang kufar. Ciri yang kedua ruhama'u bainahum, selalu merajut kasih sayang, membina silaturahim sesamanya. Setelah itu ciri yang ketiga, dia selalu terlihat rukuk dan sujud mencari keredaan Allah. Ciri yang keempat, ada tanda-tanda bekas sujud itu dalam tindakannya sehari-hari. Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jadid, yang kita muliakan seluruh Bapak pengurus yang telah menjual diri beliau kepada Allah bersama dengan jamaah untuk membangun fisik masjid ini, termasuk sarana dan prasarana untuk kita beribadah. Salah satunya hari ini beliau dengan jamaah telah memasang tikar sajadah yang baru. Maka kaji kita malam kini mencari piti untuk membayar utang sajadah. Itu kaji Pak. Indah maulid Nabi kita Ustaz, kinilah tanggal 29 Rabiul Awal. Muhammad nama nak kita peringati maulidnya. Nabi Muhammad tanggal berapa? 2 balik Rabiul Awal. Kinilah tanggal 29 Muhammad nama nak kita peringati lagi. Tapi kita tatap tagak bapa liang, tapi di tanah nan seringkah. Kita iyo duduk berkisah tapi dilapik nan sehalai. Walaupun tidak kita fokuskan lagi dengan maulid. Maulid itu kan bahasa Arab.
artinya kelahiran. Maulidun. Yang kedua mauludun, yang dilahirkan. Adalah bahasa Minang cie senyolai maului. Kalau di Pariaman banyak orang Malamang amako namanya maalui. Akhirnya parui cadui dek si pului. Ya kan? Itulah maulud. Di Pariaman lebih lama lagi, Pak. Udah sampai hampir Rajab, orang masih maulid di sana. Kenapa? Nama bulan Arab ini di Pariaman beda Jawa menyebutkan nama bulan Arab. Kalau kita kan begini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadiul Awal, Jumadiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang Pariaman dua sebenarnya nama nyesabui nama bulan Arab tu Pak. Tu Pak ketuanya kan. Muharram Sapa Maului adik Maului adik sarang lagi Rajab Lamang Puaso Gayo adik Gayo Haji. Tapi orang nak lahir di Pariaman, nak lahir di Pekanbaru dah lebih. Kalau Rabiul Awal tak ada orang Pariaman nyebut Rabiul Awal. Maului. Rabiul Akhir adik Maului. Jumadiul Awal adik Jumadiul Akhir sarang lagi. Sudah tu ajok. Sudah ajok tak sabar lah. Lamang Puaso Gayo adik Gayo Haji. Jadi sampai bulan Rajab di Pariaman masih ada orang memperingati Maulid. Jadi malam kini judul pengajian awak Sirah Nabawiyah, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sejarah ko di Minang. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititik suri tagunjai kadiule ragi takambang kaditiru. Kalau ndak kita baca sejarah Nabi, aponyo nang kita tiru. Di kalau ada orang nyalaan membaca sejarah Nabi, atunya nak salah dan dakwah. Sejarah Nabi kau perlu dibaca. Nah, pertama dulu, anan ganji Nabi kau dari awak. Bapak-bapak nan datang di Masjid Nurul Jadid malam kini, dia giah namo lah lahir dulu atau masih dalam kandungan? Lah lahir tu dicari dulu. Laki-laki kau produksi. Kalau dia biasa namo anak dalam kandungan, lah bagi namo anak dalam kandungan kau Pak, alah ya namanya Amiruddin, kira lahir produksi. Lai cocok namanya tu. Enak. Dia namo anak dalam kandungan Ratnawati, kiranya lahir laki-laki tidak cocok. Akhirnya awak balik ke cerita sejarah Nabi. Nabi itu Pak jauh sebelumnya lahir atau namanya lah ada. Dikirim oleh Allah dari Nabi ke Nabi. Bu, ibu lahir bayi baralek. Kutiko Nabi Adam nikah jo Siti Hawa. Lahir bayi. Kamu indah lah dombo bertanya sih. Nabi Adam lahir punya bapak join dua. Indah. Siti Hawa indah jo. Jadi orang nombor dua tu laki bini
tu ndak pernah durako ke induknya. Karena induknya memang ndak ada. Orang kini ada nan durako ke induknya, ada. Sajak dalam kandungannya pelihara di induknya. Sampai dididik, sampai sekolah, sampai dicarian jodoh. Lah baranaknya, deknya wanita karir, hanya suruh induknya mengasuh anak. Itu durako, Bu. Jadi ibu-ibu dan wanita karir titipkan anak KTPA di tempat penitipan anak, disuruh lama mengasuh anak awak balik pabilonyo kepai ke surau. Awak dulunya asuh dari kandungan, kini nyolah disuruh mengasuh anak awak. Itu ibu durhaka. Lain terangnya ibu tu. Jadi wanita karir jangan mak kalian jo disuruh mengasuh cucunya. Karena apa? Kasihan kita kepada beliau. Biarlah waktu yang masih ada menikmati hari tuanya, menambah ibadah. Jangan disuruh aja mengasuh anak awak. Kalau tidak bagaimana? Berhenti kerja cik. Kalau ambo mau usulkan Pak, ku ado bini, ambo kebetulan bini nak kerja dulu dong. Berhenti salah, biarlah udah mencari. Ada orang kaditiru itu, ada. Siapa? Lebah. Curito lebah ku dalam Quran Pak, nak ambo buat-buat. Lebah ku nyuruh dia Allah membuat sarang di kayu-kayu dan pakai gata. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidil buyuta. Buatlah rumah di rumah emper-emper rumah manusia di pohon-pohon kayu dan mengandung gata. Lalu buat sarang sinan Pak, bini nyonya suruh standby si di sarang kok. Dia siko salah yo, batalu salah sebanyak-banyaknya. Jangan kabe je. Itu kecil lakinya. Abiarlah udah saya mencari. Amako labah ko Pak, labi-labi hari paujan nyonda enggok di sarang tu. Mana mengumpuan sari-sari pati bungo untuk diolah menjadi madu makanan anak-anaknya. Baiko kalau panen hari bungo ndak pakai air, mangko sari-sari madu lado dalam sarang. Jadi labah tu Pak hari sehari nyo patiko, malam semalam nyo parampe. Dah ada hari nanti buang. Coba cari kalau ada labah berdomino ilapau. Nah, apa? Hari itu nyo pagunuan nan kaba manfaat. Nah, jadi bini nyo bakal dua di sarang, inyo mencari saripat dan tadi olah jadi madu. Nah, jadi kalau menurut ambo, kalau ada bapak-bapak muda ko bini karajo supaya aman mengasuh anak, suruh aslinya berhenti. Awak sekarajo seorang. Ini kadang ada Pak tu. Ada. Beko bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, lah selesai taluannya manate, lah jadi anak, kemudian lah basayo, lah pandai lo anaknya tabang, lah bako pindah lo ke tempat lain. Selama labah enggok di batang kayu tadi, boleh dicek, ndak ada rantiang nanya patah, ndak ada buah nanya usia. Jadi artinya apa? Al-mu'min kan nahli, kata Nabi. Orang mukmin itu seperti lebah. Di matingga indah jadi saliang kanehnya dah.
tapi memberikan ketentraman kepada lingkungan. Itulah baga. Baiknya kata bang tu nyoba bunyi tu. Oh, agak jenya. Dah, ambo pindah leh. Ketika ambo kainggok di batang Cubada, udah gua ambo nak melapor ke Pak RW tu. Baru tu bini ambo lah tersasar batalu. Kini anak kami lah pandai tabang. Terima kasih. Selama kami enggok di siko, buah Cubada udahlah masak. Lai bani orang Maliang nak kami ambil, tapi nyo takui dek kami. Sehingga Cubada lah masak, kami pindah go ambil lah lagi. Kalau udah ibu berkenan, di sarang kami masih ada 2 botol limun madu untuk jadi ube, ambil saja. Jadi labah tu Pak, ndak ada SK-nya teradai tu. Hidupnya baretong. Ado mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Jadi inyo tabang sebanyak tu anaknya madu ndak habis. Nyo tinggal untuk orang menjadi ube. Apa kata Allah? Min butuniha syarabun. Dari perut lepah itu keluar madu. Alwanuhu, bermacam-macam warnanya. Syifa'un linnas, menjadi obat bagi manusia. Jadi cerita labah tu Pak, itu bukan promosi orang bateranak labah. Allah mana nak mengecek. Jadi artinya apa? Labah tu nanyo minum, nanyo konsumsi, nan bayar, nanyo keluar, nan bayar lah. Apa nyo konsumsi? Saripati bunga. Nanyo keluar nah? Madu. Orang mukmin harus meniru labah kok. Apa nan dipercaya mau urus minyak, jangan diminum minyak tu. Nan diperlu berpercaya mau urus lawi, jangan sertifikat alo lawi tu. Nan diurus dan suruh mau urus timah, jangan dimakan lo timah tu. Tirulah labah. Nan patut ka dimakan, nan dihalalkan Allah nan ka dimakan. Tadi kami sedang makan di rumah beliau Pak. Itu membahas itu. Anjing babi haram. Yalah, ambo dengar itu, ambo satu tolong cek. Ado indah anjing dimakan orang, do ndak babi. Tapi pitih nanyo balian ke makanan untuk bini anaknya tu, pitih haram dari korupsi je. Tu mah rumah hakim nan ditangkok tu, berapa kilo ame di rumahnya? 50 ame sama warik pada Noah. Pitih berapa triliun? Ndak berani menyimpan kabang Bapak di rumahnya senyunggu pitih nanyo maliang tu. Akhirnya lah tertangkok lah itu segini lah. Apitih banyak tu kadipangan. Jadi kalau menurut ambo orang korupsi ko dangki Pak. Ya kan dangki. Kajunggu-unggu seperti itu. Ambo ko ada apa nang kayo gini ko apa agi ambo piti 5 miliar. Melaki ambo mati nak kabi tu. Payung umrah ambo tiok bulan nak kabi tu. Ya kan? Aku ada apa aku ambo sudah mengaji ya. Ko 5 miliar untuk Ustaz. Ya kan? Atau kalau ada apa ambo caliak di Pekanbaru ko. Banyak orang menjual auto sekelompok. Iya kan? Kalau ada apa nan datang kini kau nan menggali auto banyak tu, agialah kambo gaji untuk apa yang mengaji. Untuk apa papanian auto siang malam sini? Nyoba dia ustaz pai mengaji, palonya main dia juga apa? Tapi manusia ko yo banyak sempili karyang Pak.
Ambo calik di jalan Niko ada oto ke dijual, di jalan Niko ada oto ke dijual. Dia lah Ustaz ko Toyota Rebon nambah kas je, na minyaknya solar tu. Sebab Ustaz ko pak payah, bapayahnya namanya saya Ustaz untung sayui tapi dapat. Tak ada orang kaya tu. Jadi berpikir-pikir lah pak nak menjual auto gak sepakan kok. Biko mau tinggal nomor apa mau biko. Tidak tangguh palonya tu dapat. Kalau balok bok lo dapat Ustaz kau makan di lapau. Ibu jo pak ado. Jangan di padianya membayi. Awak dulu membayi. Tadi di rumah haji gua, kironya sakampuang jambo. Inyo dititih padang taro, ambo dia ya tabi dia teh. Siko engkau tahu sakampuang. Istri beliau orang meninjau, makan tadi di rumah beliau, jo salah rinua, jo pange rinua. Bisa didatangan rinua meninjau ke Pekan Baru untuk menjamu Ustaz. Awalnya kami makan tadi itu. Sebenarnya di jamu haji ko ambo setunya. Nah lain ko tak bawa sama. Kalau tidak ada acara mengaji ko lekanyo jamu ambo makan. Babaso buya tidak ada ambo babaso pak. Ambo takuinyo ke pantun. Ada pantunnya tu kalau nasinya tidak dimakan, ada. Payo kumbuh jo pangkalan, tampak nandari sari lama, lurus jalan ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Supaya wajib kau jambak pantun ambo tutuh semakan tu. Adik beliau suami istri jadi pahalo itu nang ke ibu tiru. Jadi kalau ada ibu nak mengalih to banyak tu agialah kau ustaz je. Bu, lain sehat saya. Mudah-mudahan ibu sehat saja. Kalau ibu sehat, tubuh tetap prima, wajah bercahaya, pandai memanjakan suami, nyendak ke bini kecil itu. Percaya oleh ibu ya Allah. Tapi kalau nyo pulang karajo, ibu alun mandi, katiak baun kambiang, gigi balado, maabehan badan tak pandai. Tiba laki ko di rumah, kama tadi lamo na pulang. Siap-siap lah untuk inyo babini je. Jadi ibu-ibu kalau pakai parfum tak payah beralik tu bu. Ibu-ibu tak disunahkan pergi ke surau, pergi ke pasar, pergi beralik, pergi arisan, tak usah pakai parfum. Lain tak busuk awak lah. Apabila kami pakai parfum Ustaz, kalaulah sudah sembahyang Isya, pakai parfum dipacian tangan suami kok, dah lalu awak lain. Malah itu sekecil suami ibu tu mah. Nyo tak berdosa tu kerana bininya. Tapi kalau keluar ke ibu berparfum, laki-laki lain, ya kan, berdosanya. Dia harum na ibu kau. Ko ikolah bini dan ke dia kok. Amal yang lain pengananya. Laki-laki ko berdosa kerana ibu pakai parfum. Jadi yang ketiga ubah paradigma kali. Parfum dipakai kalau untuk menyenangkan hati suami. Bu, kalau ambo sampean lain tak tersinggung ibu. Tidak. Jadi laki-laki nama bini cela itu indak pakaroinya sesalah. Satioknya kalau ibu lari.
Ndak mau melayaninya. Nyo sumpah ibu de malaikat dari sanjo sampai parak siang. Lain kadang ada ibu tu. Ketika Nabi Adam akan menikah dengan Siti Hawa, siapa walinya? Allah. Jadi saksinya malaikat. Maharnya syahadat. Apa syahadat yang dibaca oleh Nabi Adam ganti mahar ketika menikah itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah doa Nabi Muhammad. Itu bedanya jawab Pak. Jadi namanya tu nyo kirim di Allah melalui nabi-nabi. Terakhir Allah mengilhamkan nama nabi itu ke kakeknya Abdul Muthalib. Nyo dalam kandungan kan ayahnya lah meninggal. Jadi ketika induknya melahirkan, yang dekat hari itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Begitu Nabi lahir, ibu-ibu dan bapak-bapak, patung-patung hancur di dinding Ka'bah itu. Udara terang benderang, sejuk. Ketika teranga minyo menangi, ditanya dek tetangga, siana mau cucunya. Kontan selidah Abdul Muthalib membaca Muhammad. Alunado namo Muhammad sabadu dituro Pak. Setelah Nabi itulah pertama banamo Muhammad. Apa artinya? Orang yang banyak dipuji. Itu arti Muhammad itu. Boleh lo kami magiah nama anak Muhammad Ustaz. Boleh. Tapi didiknya elok-elok. Bekopak lah teranjur magiah namanya Muhammadnya korupsi deh. Ya kan? Kalau itu anak Galadie salah namanya. Siapa nama anak Pak Galadie. Kerana perangainya ndak sege. Atau Muhammad bedanya jawab. Sudah tu ketika nyoba umur 11 tahun dibawa baraja Manggaleh dek pamannya Abu Talib. Karena umur 8 tahun kakeknya lah meninggal loh. Tinggal jo pamannya leh Abu Talib. Abu Talib ko anaknya 27 kerajaan Galeh ke Kilimo nyok kaja di Satpol PP tiap hari. Jadi Nabi lah pandai gubalo kambing, Nabi lah pandai menjahit pakaian, Nabi lah pandai batukang mempelo anato. Manggaleh beraja kita oleh Muhammad. Jadi akhirnya Nabi itu jadi saudara. Jadi Nabi mengecek sawo merancak Rasulullah saudara. Sudah kalah jasa. Jadi apa nang kerajo Manggaleh segala macam itulah menurut sunnah Nabi. Tapi jangan mengicu orang Bali. Ya kan? Pisau buatan Sungai Pua pakai cen Singapura. Atau ngicuan ya. Karpet buatan Malaysia di kecen Turki. Ini kadang ada itu. Nah itu. Nyat sia membuat itu kecen. Ini bapak-bapak. Sebab orang tak kicuah tu tak cie-cie ke Pak. Itu nak menuntut nanti. Ya kan? Jual ke dia. Dan karajo menimbang mau kuat memeteri jangan dikurangi. Wailul lil mutaffifin. Tirulah Nabi bagaimana beliau jadi saudagar.
Sejak umur sabalik beliau dididik tu di Abu Talib. Barangkek lah ke Syam. Nabi jo Abu Talib, kawan Abu Talib bertiga. Berarti 5. Ada seorang pendeta yang masih taat mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, namanya Buhaira. Ada ulama menyebut namanya Bahira. Di dalam kitab nyo baca Nabi nan kalaya tu ndak ada kane panik. Kamanyo berjalan dilindungi awan. Nampak di pendeta Buhaira dari rumahnya 5 orang berjalan diiringi di awan terus. Ya Allah, ini ada calon Nabi ini, orang yang sekelompok ini. Tolong tunjukkan kepada saya ya Allah, nama Nabi nan 5 orang kok calon Nabi. Sebentar ya Allah ya Pak. Baca Allah menunjukkan orang yang berampek kau Pak mengecek ke Nabi Muhammad. Ya Pak, tagak siko di unyian galih awak. Biko kok nyo ambil di orang biko. Kama Pak, kami kapai mencari ayat. Barangkali lah orang yang berampek kau Pak. Nabi tinggal seorang yang berampek kau ndak nyui yang ande awan lah. Itu ndak lapeh dari mata pendeta Buhaira dari rumahnya tu. Ya Allah, ternyata yang berumur sekitar 10-11 tahun ini yang calon Nabi. Kau nak merampik, kau kepuyuat tawali tu kan. Kebetulan orang kau lalu ke laman pendeta Buhaira. Kenapa? Kami kapai mencari ayat. Dah ada nambah buka kadai orang lah keropa. Biar kadai nasi Pak Nurdin beringin Edi Bare Solo sederhana alun buka. Karena ke rumah ambo jalan ayat. Ada bandrek talu, ada bandrek susu. Ada teh talu tapai, ada teh talu pinang. Siko jalan minum Pak. Nah, ini orang nyokat tangan segala minuman tu dek pendeta Buhaira. Tu nyoge kue nang kini pakai sayur, pakai daging, pakai talua. Namanya sandwich. Lah ke tengah jamba tu, hanya suruh dek pendeta Buhaira makan. Tali kayu panjang 9, orang mamapeh ateh pelang. Kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan. Makanlah kue nanti edang. Kita abihan sadonya. Itu kok Jawa Minang Pak pendeta Buhaira. Tak ada pandai macam itu tu loh. Kok Jawa Minang itu. Orang kode sadang awi. Tak adanya babaso. Dari Pitalah ke Batipuh. Babelok ke Padang Panjang. Sadang ke sawah kami leambuh. Konon memakan nanti dam. Nyo makan jambanan di ketangan. Lah sindao nyo kate ke bawah lah kenyang. Kan? Ibu dan bapak-bapak. Batanyo pendeta Buhaira. Bama kau ndak dibawa anak tu kemari Pak. Inyo mau nyian galeh kami sini. Ndak ada orang malian sekolah Pak. Imbo lah nyo ibu nyo awi lah tu. Hanya muda Abu Talib, Muhammad, come here. Jalan Nabi. Begitu Nabi jalan, dilindungi awan. Sampai ke rumah pendeta Buhaira tu, jo rumah-rumah tu dilindungi awan. Telah sudah Nabi minum, Pak, boleh ambo tanya Pak, kecik pendeta Buhaira, boleh? Iku anak nana Pak mau menggalih. Kau berapa umurnya? Kau 11 tahun baru. Anak siapa Pak? Anak ambo je Talib. Tak kajui pendeta Buhaira. Sebab dalam kitab anak yang akan jadi Nabi itu anak yatim. Ambo nyinyi sama Pak. Kau ambo ulang bertanya lain tak berang apa je ambo je.
Lain tak bongi apa. Tidak. Anak baca rohnya dapat. Anak angke atau anak tapatan. Iya anak adik ambo. Kutikonya dalam paru induknya, adik ambo tu meninggal. Namanya Abdullah. Jadinya lah yatim kutiko dalam kandungan. Ya Allah, sudah saya temukan dua tanda dalam diri anak ini. Tunjukkan kepada saya ya Allah tanda yang ketiga. Pak, boleh hamba calik punggung anak pak kau pak? Boleh kata Abu Talib. Nabi nak muat pak. Ilah malu hamba. Punggung aurat laki-laki indah. Indah pak. Nan aurat tu taboka lutui, taboka pinggang jo pusik. Nah tu taboka aurat. Tapi kalau pak buat Sarawak serupa Sarawak jojon, le terkena apa? Terlampau dari pusik kate sejangka atau ke bawah sejangka lo dari lutui. Boleh apa tu kerajo ndak baju? Kerana yang lain itu tidak aurat. Tidak ada Muhammad cali Allah. Nabi yang mau mencalian pi mukonya nyotutuk je tapak tangan. Bu, kalau ditutup muko je tapak tangan lain samparono. Enggak. Ada pantunnya tu orang na nasi berpacaran. Katanya nasi dapat ambo makan lado jawapo kadigiliang garam nan jauh di painan awak bapondok tengah rimbo. Ati dapat udah tahan dia mato jawapo kadidindiang di dindiang je tapak tangan di salo jari tampak juga. Nampaklah di pendeta Buhaira di punggung Nabi itu tulisan samar-samar. Ada bacaannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad Rasulullah dan penutup Nabi. Ya kan? Aku nanti jadi masuk beliau baraja manggaleh ke kota Syam jo pamannya Abu Talib. Kata Abu Talib, Pak, apa pelihara anak kau ya Pak? Batu kata Abu Talib, anak apa kau jadi nabi nanti kau? Kalau tahu orang Yahudi nyodabi anak apa kau? Dengan takdir Allah, nabi itu dipelihara oleh Allah. Nah, ada yang tahu orang Yahudi bahasa Nabi kolah ada, tapi belum diangkat jadi Rasul. Jadi bedanya Jawa itu Pak. Kutiko beliau lah jadi Rasulnya tanya deh kawan-kawan beliau, Pak mangko engkau dilindung iawan ya Rasulullah. Kata Nabi, ini takdir Allah. Kalau ambo ndak dilindung iawan, batamu matu ambo jo matuari. Kalau batamu matu ambo jo matuari, padam matuari itu. Kalam nagari itu. Kan beda Jawa tu Pak. Awak ndak taluk menentang matuari kan? Atu Rasulullah itu. Atu mangkoinyo dilindung iawan supaya jan batamu pencaliannya jo matuari. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita itu Pak? Bajalan sesama je Nabi Pak, alun masuk Islam ni. Tidak kena awak dipanen. Apalagi kita sekarang ini mengikuti sunnah Rasulullah, pasti sepayung dengan Nabi nanti di dalam surga. Maka tetaplah kita berjalan di jalan yang ditempuh Nabi, jalan yang ditempuh Firaun. Lain pernah nggak dapat dengan cik tu? Nah itu, nah itu.
Yo kecik embo kok lalu bagai. Kalau jalan yang ditempuh Firaun kita tempuh tu Pak. Tu alamat kesan saya Pak. Awak saja ketiklah Islam keturunan. Baik tu awak lahir di kecil di bidan laki-laki anak apa-apa. Sebelum kita mendengar kalimat yang lain, dibisikkan oleh ayah kita kalimat azan ke telinga kita. Apa yang pertama diperkenalkan? Nama Allah. Allah itu siapa? Allahu Akbar. Setiap kita ini tidak akan pernah stres Pak. Tidak akan pernah gila. Kalau kalimat Allahu Akbar itu mendarah mendaging di tubuh kita. Apa saja musibah yang menimpa, apa saja ujian yang datang, itu kecil daripada Allah. Yang besar itu Allah. Kalau Allahu Akbar kita pahami, awak bersandar kena gadang bagantuang kena tinggi. Kenapa orang bisa stres dan gila Pak? Karena dia menganggap yang dia rasakan itu lebih besar dari Allah. Sehingga putui aso, ndak ada katanya sampai mengadu. Kalau semuanya diadukan kepada Allah Pak, akan selesai. Karena Allah yang mengatur semuanya. Nah, jadi tetaplah kita menempuh jalan yang ditempuh nanti. Dari mana kita mulai Ustaz? Dari rumah tangga awak. Pak, apa kalau asin raso gulai agi siapa ke bini Pak? Jawab aja lalu ya. Kan? Istri apa membuat gulai asin agi siapa kayaknya? Nabi Pak, Nabi itu pulang dari hanya bertanya tu. Dia lai ada makanan lai Rasulullah makan leh. Setiap makan tu nyusu lo ke bininya. Lai makanan dia indah Rasulullah ambo puasa. Jadi apa kalau ndak ada makanan nasi kecil orang rumah ambo puasa. Itu jawabnya. Patang kau dia nak giat kecil. Ndak ada nasi. Kalau ndak ada makanan kecil orang rumah awak puasa je. Piti nak dulu pembeli makanan. Jadi sekali ndak nyosu andek Nabi bininya kono. Baru tu makanan nan didang bininya kuasin. Untuk manyui makanan tu nyoba itu muncul. Juai. Tadi timbul masalah dari bininya. Menangi bininya kok. Ya Rasulullah, saya tanya ini, engkau memang kekasih Allah. Setiap engkau makan, engkau suapin saya. Tapi hari kini enggak. Ada enggak padusi lain nan melayan engkau di luar? Bang kombo enggak disuruh itu. Mahbi itu enggak mau menyuan Pak. Nyo enggak ingin bininya malu karena makanan tu asin. Acu itu Nabi itu Pak. Tapi dek bininya mengecek itu, nya cium. Dia, kamu cuba, kamu suuknya makanan kau. Ya Rasulullah, ibu hati yang ndak dia get. Suami yang nak biasa itu kini ndak. Nya suuk ndek Nabi. Baru tiba di lidah baru, cik biasa. Maafkan ambo Rasulullah. Sebenarnya nan kamu agi gulu, tapi haram. Acu itu Nabi itu Pak. Mangko ketahuan serupai kodek bininya menuntut itu. Kalau bininya tidak menuntut, tidak tahu bininya itu Pak. Acu itu Nabi tidak mau mempermaluan bininya. Jadi Pak besok itu lah yang kali tiru. Kalau asin gulai ambil air dispenser nanangnya itu siram sekuah tu je tu. Bang kau ditambah jo ayam ngek dah boleh nak banyak kuahnya. Itu saja weh. Jadi kecil nasin. Hati isteri tak tersinggung. Ya bro.
Ya kan? Nah, kan bisa saja ditiru Nabi itu. Kalau amuk, awak kan banyak ndak sabar pak, ego nang kemuko taruh. Itu sebabnya banyak terjadi cerai. Bu, ibu ada ndak nan guru lagi dapat tunjangan sertifikasi lagi. Atau mengko disumbar banyak laki-laki kau mencari bini guru. Ambo tanyuan, bamangko kalian mencari bini guru coach. Guru ko berhasil mendidik anak pak. Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, Tan Malaka, itu semuanya ibunya guru. Yang kedua pak, SK guru ko mudah digaden di bank. Aduh, lo pantunnya deknya. Kamu baca pantunnya kok. Kalumbu aja balai baru, sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kida jalan ke Steba. Biarlah gak gapu asale guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengeredit auto inopaj. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Cik Sri Mulyani sama cik guru beban negara. Mudah-mudahan ditunjukinya di Allah. Kurang keseleo kok tak boleh, lo disumpah itu pak. Iya kan? Didoaan supaya nyoto tobat. Kenapa? Dia hamba Allah. Kalau Allah memponis orang kesalahnya sampai mati pak, itu tak buat pak. Bisa saja orang itu biang kata buat ganti yang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Sebulan lainnya ke mati, tobatnya diterima Allah. Kalau tobat diterima Allah, hilang tak segala dosa? Hilang. Jadi awak tak boleh memponis orang apa. Tapi kalau Allah mencuri tuan Firaun, Abu Lahab, tu satu apa mencuri tuan tak barang. Itulah disampaikan di Allah dalam Quran. Firaun masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka jo bini-bininya tu. Tabbat tiada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Tu Allah nak mengecek anda pak. Jadi Abu Lahab tu memang masuk neraka. Pak, lain tak takkan tu analah. Bisa ambo tambah seketik lain. Tapi sebelum ambo tambah, boleh anda ambo bertanya. Ada ndak nan datang malam kini konam baru nikah tadi pagi? Ada? Nikah lah lama saya. Baru itu tanya Ustaz. Inyo menyangko tadi wirid ko sudah maghrib. Kiro sudah isya. Inyo lah teragak jo lakinya. Inyo malu lo kataga minta izin keluar. Kalau ada silakan pulang. Manahan-nahan orang baru nikah tak boleh disuruh. Sebab nikah tu ibadah sepanjang hidup. Asana di kerajaan suami istri kau pak, itu palo sadonya. Asalkan tidak menyalahi aturan. Iya. Berdua-dua yang ke dapur ibadah. Bariri-riri nyo berdua-dua pai ke surau ibadah. Nyo bali baju papa mama kapai barale ibadah. Nyo pacien bau bini nyo turun oto melaki ke tenda ibadah. Ambo doakan kita nan datang malam kini ko pemaaf kepada suami dan pemaaf kepada istri. Mudah-mudahan rumah tangga aman,
pencarian lancar, anak jadi anak saleh dan salihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.